saya Betania Berlianda Santoso. Saya dari Sekolah SMP Krista Mitra. Saya saat ini kelas 9 dan hari ini saya akan memberitahu cara membuat rain dan dark sensor. Jadi latar belakang masalah saya adalah sekarang ini banyak orang yang masih menggunakan jemuran baju, jemuran biasa untuk menjemur pakaian. Nah, permasalahan kita ketika menggunakan jemuran biasa untuk menjemur baju adalah ketika hujan datang, tetapi kita tidak di rumah atau kita sedang tertidur. Jadi, tidak ada yang bisa mengatasi jemuran tersebut. Maka baju atau barang yang kita jemur akan basah karena terkena hujan. Nah, dari permasalahan ini, kita bisa tahu bahwa cuaca itu tidak mudah untuk ditebak dan hujan atau panas bisa datang kapanpun. Nah, dari masalah ini, saya mendapatkan solusi dengan membuat rain sensor. Jadi, cara kerja rain sensor ini adalah ketika sensor jemuran terkena hujan, maka tali dari jemuran tersebut akan tergulung masuk dan baju tidak akan basah karena ada atap yang menutupi baju tersebut. Nah, permasalahan kedua adalah sekarang ini banyak sekali pemborosan listrik karena lampu. Jadi, banyak orang yang menyalakan lampu di saat siang hari ketika sebenarnya kita bisa menggunakan cahaya alam. Nah, solusi saya dari pemborosan listrik ini adalah saya membuat dark sensor. Dark sensor ini ketika LED terkena cahaya matahari, maka lampu akan otomatis mati. Jadi kita tidak perlu mematikan lampu lagi saat siang karena sudah otomatis mati. Nah, alat bahan yang kita butuhkan untuk rangkaian rain sensor adalah puli, kita butuh 2, switch kita juga butuh 2, LED kita butuh 1, resistor 470 ohm kita butuh 1, transistor BC547 kita butuh 1, 9 volt baterai kita butuh 2, lalu 5 volt relay kita butuh 1, buzzer 1, wire dan DC gear motor 1. Nah, untuk alat dan bahan dark sensor kita membutuhkan breadboard 1, resistor 300R 1, resistor 100K 1, transistor BC547 1, LED 1, LDR 1 dan kabel jumper male to male. Jadi seperti yang saya jelaskan di latar belakang masalah tadi, yang tentang cara kerja, saya akan menjelaskan cara kerjanya secara lebih detail. Jadi ketika sensor terkena air, maka karet dan motor DC akan bergerak menggulung ke dalam dan jemuran menjadi tidak terkena air karena jemuran tertutup atap, dan ketika kita ingin menjemur, kita bisa menekan switch yang akan membuat jemuran tergulung keluar. Jadi cara kerja rangkaian dark sensor adalah ketika sensor terkena cahaya, maka lampu atau LED akan mati dan jika tidak ada cahaya, maka LED akan menyala. Jadi cara kerja rangkaian dark sensor adalah ketika sensor terkena cahaya, maka lampu atau LED akan mati dan jika tidak ada cahaya, maka LED akan menyala. Jadi cara kerja rangkaian dark sensor adalah ketika sensor. Jadi pertama kita tempelkan relay 5 volt ke boardnya. Lalu kita tempelkan resistor. Nah, resistor ini menyambung ke kaki relay 2 dan ke kaki LED anoda. Nah, kita sambungkan juga sensor positif ke relay kaki 2 dan resistor. Lalu kita sambungkan juga relay kaki 2 dan relay kaki 3.
Nah, di sini saya menggunakan cara solder ya. Ini kita potong sedikit kakinya dari resistor. Lalu kita sambungkan LED anoda ke resistor, transistor BC547 dan sensor positif. Lalu LED katoda menyambung ke arus baterai negatif dan emitor transistor BC547. Lalu kita tambahkan sensor negatif. Nah, sensor negatif ini saya menggunakan wire. Sensor negatif ini menyambung ke LED anoda, resistor 470 dan basis resistor BC547, maaf. Nah, kita juga tambahkan 2 kabel untuk baterai positif dan negatif, lalu 2 kabel lagi untuk motor positif dan negatif nanti yang akan kita pasangkan di akhir. Nah, lalu kita pasang buzzer. Buzzer ini menyambung ke positif arus baterai dan switch kaki 2. Nah, ini switch sudah saya pasang. Jadi kita sambungkan kaki 2 switch ke relay dan kaki 5 switch ke arus positif baterai. Nah, lalu ini kita sambungkan kaki switch 1 ke kaki switch 4 dan kaki switch 6 ke kaki switch 3. Nah, bagian ini nih. Nah, ini yang kita sambungkan kaki 5 switch, kaki 1 switch ke kaki 4 dan yang kaki 6 ke kaki 3. Nah, lalu terakhir kita sambungkan kabel yang untuk motor tadi, positif dan negatif. Jadi pertama kita masukkan transistor BC547 ke breadboard. Lalu kita masukkan LED. Nah, LED anoda akan menyambung ke resistor 330 dan katoda menyambung ke BC547 bagian kolektor.
Lalu kita pasang resistor 330. Resistor ini menyambung ke arus positif baterai, resistor 100K, dan LED anoda. Nah, kita pasang juga resistor 100K. Lalu kita masukkan LDR. Nah, LDR ini akan menyambung ke basis dan resistor 100K. Lalu satunya menyambung ke emitor dan arus negatif baterai. Lalu untuk menyambungkan dari rangkaian satu ke rangkaian lain, jika tidak bisa secara langsung, kita bisa menggunakan wire saja atau jumper male to male. Nah, ini ya seperti saya katakan tadi, sambungkan kemana dan sambungkan kemananya. Saya menggunakan jumper.
your eyes locked with mine. You saw me coming, didn't you? But you started running from me. Oh, you can keep on running to wherever, landing off the shores. 'Cause if you don't remember, I'll be here to your recall. No one can love you like I do, so baby, think it through. For years and years I pined for only you, my baby. Look at me, I'm still your girl daydreaming. Don't you think we'd be the cutest pair, the sweetest love out there? I'm just like milk, clean me out tonight. You're just like mocha with that summer tan. You kinda like me, you kinda want me, don't ya? You're shooting glances at me way too clearly. Saw you glance, oh, you can keep on running to wherever, landing off the shores. 'Cause if you don't remember, I'll be here to recall. No one can love you like I do, so baby, think it through. For years and years I pined for only you, my baby. Look at me, I'm still your girl daydreaming. Don't you think we'd be the cutest pair? I know she loves you dearly too, then you want someone new. But 19 years I pined for only you, baby. Nah, jadi di akhir ini kesimpulan saya adalah jadi semua masalah itu pasti bisa diselesaikan dengan solusi yang baik dan benar. Saya harap rangkaian yang saya buat ini dapat berguna bagi orang-orang yang ingin menggunakannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga bagi yang sudah mau menonton sampai akhir. Bye-bye. Selamat pagi. Pertanyaan dari kelas 9B yang keempat. Ini saya presentasikan tentang proyek yang saya buat. Jadi latar belakang masalah saya itu sekarang ini kan ramalan cuaca tuh kadang ada yang basah. Terus jadi kalau kita mau menjemur itu kan kita kadang nggak bisa tentu ya cuacanya. Saya membuat jemuran. Jadi kalau kita bisa lagi tidur atau kita lagi pergi tapi kita menjemur gitu kan. Jadi kita nggak perlu panik kalau bisa tidur bisa. Nah ini data yang ada tentang melesetnya ramalan cuaca. Jadi ini Pak. Ya. Ini tuh. Jadi kita cara kerjanya itu misalnya ini kita taruh baju di sini. Nah, nanti kalau kita mau ngeluarin, kita bisa manual, bisa langsung coba di sini, atau kita bisa taruh sini terus kita tinggal pencet ini ke sini sendiri. Nah nanti kalau misal tiba-tiba kena hujan gitu kan, ini kurang tepat gitu kan. Terus jadinya kadang di ramalan cuaca dibilangnya hujan tapi ternyata malah nggak hujan gitu kan. Terus kita itu kan kalau menjemur kan butuh matahari. Nah jadi kalau misalnya kita tidur dulu atau kitanya ketiduran terus tiba-tiba hujan, nanti jemuran yang kita disuruh pakai jemuran ini bakalan masuk ke dalam sendiri. Iya, otomatisnya masuk, jadi dia ketutup atap jadi nggak basah.
serta yang kayak alasan perkiraan cuaca meleset terus ini ada Based on apa tuh latar belakangnya ya? ke bawah juga ada yang dari sensor. Terus latar belakang dari yang dari sensor ini itu tuh zaman sekarang kan listrik kan kayak ada yang boros listrik gitu kan gara-gara lampu. Jadi udah siang tapi dia masih nyalain, saya lupa ganti tangan ini kalau misalnya siang masih saya tadinya dari kelas 9B absen nomor 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya buat. Jadi proyek yang saya buat ini itu rain sensor dan dark sensor. Jadi latar belakangnya dari proyek yang saya buat itu ini kan walaupun ada ramalan cuaca, tapi kadang tuh ramalan cuaca itu kan tidak tepat ya, karena bilang hujan tapi ternyata itu nggak hujan. Nah ini terus kita ini sering jenuh, tapi karena kita nggak tahu cuacanya itu bakal gimana, jadi kita jadi was-was kali update hujan. Ini latar-belakang dari data yang saya ambil, cuaca itu emang susah buat ditebak. Terus untuk latar belakang masalah yang dari sensor, zaman sekarang ini kita sering banget boros listrik karena kita tuh lupa buat matiin lampu, padahal kalau misal udah siang kita bisa menggunakan Kalau seperti ini mungkin ya kalau supaya gampang dicek jemur ngecek dari tapi nggak usah diambil tapi punya kamu kan ini sensor air kan kalau hujan ke sana nggak ada mesin yang lain berarti kamu tetap pakai sensor ya. Terus yang ini cahaya matahari itu kan ini karena udah gelap kan nggak begitu terang kan, jadi kayak mungkin seperti ini ya gelasnya dia gelapnya kayak sore gitu. Kayaknya masih kalau misalnya udah siang terik gitu. benar-benar terik baru itu cahaya apa panas yang diterima sensor cahaya atau sensor cahaya ya? Jadi meskipun panas gitu oke, baik. Pertama untuk inspirasinya bagus ya, berfungsi fungsionalitas cuma tadi supaya benar-benar ini dia berdap sama air, takut sama air kita dikasih sensor air, benar-benar airnya ditampakkan ya gitu. Oke, yang ini udah berfungsi baik ya buat cahaya ya. Tadi belum disebutkan alatnya apa aja. Ada LDR, yaitu dia buat sensor dari cahayanya itu. Ini LED buat lampunya, resistor buat menghambat. Resistor yang mana? Terus ini ada baterai buat power supply, sama kabel buat nyambungin. Yang sebelah sana? Ini ada switch, jadi dia buat ngatur ini masuk ke dalam keluarnya gitu. Terus ini ada Itu semuanya pakai ini, pakai apa? Sound.